wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Fitria Lintang Panwati dengan akhiran NIM 71. Perkenalkan, nama saya Rindi Nur Ayu Octavia dengan NIM 11123000069. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas PUAS yang mata kuliah Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Kebijakan kelas A. Sebelumnya saya akan mempresentasikan dengan judul Advokasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Surabaya, analisis berdasarkan tahapan advokasi kebijakan menurut Toto Raharjo. Saya memilih kasus ini karena banjir bukan sekedar bencana musiman. Ia adalah cerminan dari kegagalan kebijakan publik yang berulang dan sebenarnya bisa kita ubah menjadi advokasi yang sistematis dan terencana. Presentasi kali ini membahas 9 tahapan advokasi utuh, mulai dari identifikasi masalah hingga relaksi dan evaluasi. Tahap pertama advokasi menurut Toto Raharjo adalah identifikasi dan perumusan masalah. Kondisi banjir di Surabaya sangat mengkhawatirkan. Data di Surabaya menunjukkan 40% wilayah kota masuk ke dalam kawasan rawan banjir. Dengan lebih dari 325 titik genangan yang tercatat sepanjang 2023 hingga 2004 setiap tahun, lebih dari 500.000 warga terdampak secara langsung. Dan kerugian ekonomi akibat banjir diperkirakan mencapai 1,2 triliun per tahun. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, dibaliknya ada rumah-rumah yang terendam, anak-anak yang tidak bisa berangkat sekolah, usaha kecil yang terpaksa tertutup, dan warga yang harus mengungsi berulang kali setiap musim hujan. Maka pertanyaan kita adalah, mengapa banjir ini harus terjadi? Hasil identifikasi menemukan 4 masalah kebijakan utama. Yang pertama, infrastruktur drainase yang tidak memadai. Kapasitas saluran sejauh di bawah kebutuhan. Banyak yang tersumbat sedimen dan sampah dan tidak pernah direvitalisasi secara menyeluruh. Yang kedua, alih fungsi lahan. Kawasan resapan air berubah menjadi pemukiman padat dan kawasan komersial, sehingga air hujan langsung mengalir ke pemukiman warga, bukan melalui resapan tanah. Yang ketiga, tata kelola sungai yang tidak terpadu. Daerah aliran sungai Kalibrantas hingga Surabaya melintasi batas administratif. Namun tidak ada satu otoritas tunggal yang mengelolanya secara terintegrasi. Keempat, lemahnya koordinasi multi aktor. Pemerintah kota, BBWS, Brantas, DLH, PUPR, dan masyarakat belum bersinergi secara efektif. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya dalam kerangka Toto Raharjo adalah membangun basis data yang kuat dan sebagai fondasi ilmiah advokasi. Pengumpulan data melalui 4 metode. Yang pertama ada survei lapangan, memetakan 325 titik genangan di 31 kecamatan. Kedua ada wawancara mendalam dengan warga yang terdampak banjir. Ketiga ada laporan BPBD dan serta observasi langsung terhadap kondisi drainase, RTH, dan pemukiman yang kumuh. Temuan kunci yang dihasilkan ada 82% warga yang menyertakan banjir terjadi minimal sekali setiap musim hujan, 60% drainase dalam kondisi yang buruk menyebabkan tersumbat, dan kerugian ekonomi mencapai 1,2 triliun per tahun. Data inilah menjadi landasan seru proses advokasi. Tahapan kedua yaitu mengenai analisis pemangku atau stakeholder. Sebuah peta kekuatan yang menentukan kepada siapa kita berbicara, bagaimana cara pendekatannya, dan siapa yang menjadi sekutu kita. Ada 9 kelompok stakeholder kunci yang perlu dipetakan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota dan Dinas PUPR memiliki pengaruh paling tinggi sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana infrastruktur. Posisinya cenderung netral hingga mendukung tergantung tekanan yang diberikan. BBWS
Berantas dari Kementerian PUPR sebagai pengelola DES. Lintas wilayah umumnya bersedia bekerja sama. DPRD Kota Surabaya berpotensi mendukung jika ada tekanan publik yang kuat. Di sisi sekutu strategis kita ada LSM lingkungan seperti Ekoton dan Walhi Jatim, komunitas peduli sungai serta warga dampak banjir di 31 kecamatan yang menjadi motor advokasi akar rumput. Sementara itu, pengembang properti perlu diwaspadai karena berpotensi menolak regulasi RTH demi kepentingan ekonomi mereka. Media massa lokal adalah penentu opini publik yang harus kita libatkan. Setelah data dan peta stakeholder telah tersusun, selanjutnya kita menetapkan tujuan advokasi yang terukur dan realistis. Strategi yang kita pilih, yang pertama ada lemahnya kebijakan infrastruktur drainase terpadu dan minimnya perlindungan kawasan resapan air sebagai penyebab utama banjir sistematik di Surabaya. Selanjutnya ada tujuan pendek dalam rentan 0 hingga 1 tahun, mendorong Pemkot menerbitkan SK percepatan revitalisasi drainase pada 10 titik prioritas, memperoleh komitmen anggaran minimal sebesar 200 miliar di APBD tahun 2026 dan membangun kesepakatan koordinasi bersama BWS Berantas. Tujuan jangka panjang selama 1 hingga 5 tahun, lahirnya Perda Drainase Terpadu Surabaya, peningkatan tutupan RTH dari sekitar 9% menjadi 30% sesuai amanat UU Penata Ruang dan terbentuknya Forum Tata Kelola Banjir Lintas Sektor yang permanen dan akuntabel. Dr. Harjo menjelaskan bahwa setelah isu dikemas dengan kuat, strategi advokasi berkembang menjadi beberapa jalur yang berjalan secara simultan. Dalam kasus banjir Surabaya, ada 6 strategi utama yang kita jalankan bersama. Strategi pertama adalah konsep tanding. Kami menyusun counter draft rancangan Perda Drainase Terpadu Surabaya sebagai alternatif kebijakan konkret dengan melibatkan akademisi hukum dari UNTAK dan UNER. Yang kedua, pembelaan hukum, mempersiapkan gugatan class action warga terdampak terhadap pemerintah kota atas kelalaian dalam menyediakan infrastruktur drainase yang layak. Yang ketiga, lobby langsung kepada pembuat kebijakan, Komisi C DPRD, Dinas PUPR, dan BPWS Berantas. Yang keempat, galang aliansi membentuk koalisi Surabaya Bebas Banjir yang melibatkan LSM, komunitas mahasiswa, dan media. Kelima, tekanan publik, kampanye media sosial, petisi online, unjuk rasa damai, dan siaran pers rutin. Yang keenam, pengemasan isu framing. Narasi utama kita mengenai banjir dikomunikasikan melalui infografis, video pendek di TikTok dan Instagram, serta pameran foto dampak banjir. Keenam strategi ini berjalan bersamaan dan saling menguatkan. Selanjutnya, mobilisasi dukungan dan komunikasi publik. Menurut Dr. Harjo menegaskan galangan sekutu sebanyak mungkin, semakin luas koalisi, semakin kuat tekanan yang bisa kita berikan kepada pembuat kebijakan. Koalisi di Surabaya Bebas Banjir ada 5 elemen. Yang pertama, mahasiswa dan akademisi UNTAK, UNER, dan ITS sebagai basis riset. Yang kedua, ada LSM lingkungan seperti Ekoton dan Walhi Jatim dengan keahlian teknis dan jaringan nasional. Yang ketiga, ada komunitas peduli sungai Kali Surabaya sebagai penggerak lapangan. Selanjutnya ada media massa lokal sebagai penguat opini publik. Yang terakhir ada warga terdampak dari 31 kecamatan sebagai kekuatan terbesar advokasi akar rumput. Selanjutnya ada mobilisasi
dilakukan secara bertahap. Yang pertama ada deklarasi publik, yang kedua ada penggalangan petisi, yang ketiga ada pengorganisasian per kecamatan, yang keempat ada pendidikan politik warga, hingga penyiapan logistik advokasi. Dalam hal komunikasi publik, kita menggunakan 4 kanal. Yang pertama, media sosial dengan tagar Surabaya Bebas Banjir, yang kedua ada siaran pers dan media mainstream seperti Jawa Pos, Suara Surabaya, terus kampanye visual berupa infografi dan pameran foto serta mural. Forum publik seperti seminar di universitas dan dialog warga bersama anggota DPRD. Pesan utama yang selalu kita suarakan, banjir bukanlah nasib, namun konsekuensi kebijakan yang gagal, dan warga berhak menuntut perubahan. Lobbying dan negosiasi jalur dari seluruh proses advokasi. Di sini kita berbicara langsung dengan para penentu kebijakan, bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan data, argumen, dan solusi konkret. Ada 4 target lobby utama Wali Kota Surabaya untuk mendorong SK percepatan rehabilitasi drainase dan komitmen anggaran APBD 2026. Komisi C DPRD untuk menginisiasi Rapendra Drainase terpadu dan menggelar hearing bersama warga. Kepala Dinas PUPR untuk mendapatkan roadmap teknis revitalisasi 10 titik prioritas. Kepala BPUS Berantas untuk mewujudkan MOU koordinasi terpadu pengelolaan DAS. Alat negosiasi yang kami gunakan mencakup policy brief, naskah akademik sederhana, data kerugian ekonomi yang membuktikan bahwa biaya perbaikan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian banjir, serta petisi para warga yang terdampak banjir. Lalu ada monitoring, evaluasi, dan refleksi. Dalam bagian Totoro Harjo, monitoring dan evaluasi digambarkan sebagai garis putus-putus yang mengelilingi seluruh proses, yang artinya NE bukan tahap akhir, melainkan proses yang berjalan terus-menerus. Indikator monitoring disusun dalam 4 level. Yang pertama ada level proses advokasi, yaitu jumlah koalisi yang bergabung dan respon pejabat publik. Lalu yang kedua ada level output kebijakan, yaitu apakah SK, Perda, dan MOU benar-benar terbit. Yang ketiga ada level outcome lapangan, yaitu penurunan jumlah titik genangan dan peningkatan kapasitas drainase secara fisik. Yang keempat ada serta level dampak jangka panjang, yaitu peningkatan RTH dan penurunan kerugian ekonomi tahunan. Adapun potensi keberhasilan advokasi ini cukup kuat. Ada momentum politik yang terbuka lebar setiap musim banjir. Dukungan akademisi dari perguruan tinggi termuka, media massa yang aktif, meliputi dasar hukum yang jelas dari UU penata ruang, dan warga yang sudah lama frustasi sehingga mobilisasi yang sangat besar. Namun ada tantangan nyata juga. Yang pertama kepentingan ekonomi pengembang properti, lalu ada ego sektoral antar instansi, keterbatasan anggaran daerah, dan resiko melemahnya energi koalisi seiringnya waktu. Semua ini bisa diatasi dengan strategi yang tepat, konsisten, dan komitmen bersama. Sebagai penutup, advokasi kebijakan penanggulangan banjir di Surabaya melalui kerangka Totoro Harjo adalah sebuah proses yang sistematif dan menyeluruh, dari pembentukan koalisi, pengumpulan data, analisis isu, penyusunan strategi, multi jalur, mobilisasi aliansi, komunikasi publik, lobi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Seluruh proses ini bermuara pada satu tujuan, yaitu lahirnya Perda Drainase Terpadu Surabaya sebagai instrumen kebijakan yang konkret dan berpihak kepada warga. Sebagai mahasiswa advokasi negara,
Kita tidak hanya dituntut menganalisis kebijakan, tetapi kita juga aktif mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Itulah esensi dari advokasi kebijakan. Dengan demikian, presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.